tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersuka cita kita bisa bertemu kembali di dalam kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa menyertai kita semua. Dan sebelum Bapak Ibu menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan jadikan dalam setiap hidup kami. Dan sebentar kami menerima kebenaran firman Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami tuntunan-Mu pencerahan. Allah Roh Kudus pimpin kami, sertai kami, bimbing kami. Pertolongan-Mu sempurna nyatakan dalam hidup kami untuk kami dapat mengerti kehendak Bapa di surga. Dan kami boleh hidup menyenangkan dan berkenan kepada Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, kami siap terima kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan, mari kita sama-sama melihat di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.
Demikian firman Tuhan. Simpan dalam hati, renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan meneguhkan hidup kerohanian kita, pengiringan kita akan Tuhan. Dan kita terus mengiring Tuhan sampai pada kesudahannya. Kita semakin mengalami kekuatan yang baru. Pengiringan kita akan Tuhan, terus kita diteguhkan. Dari pembacaan firman Tuhan, kita bisa melihat di dalam ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bagaimana kita dapat memahami alam semesta ini dijadikan? Maka dalam firman Tuhan kita dapat mengerti dan memahami bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Dan kita mengerti dalam iman yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, firman Tuhan ini akan menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi pedoman hidup kita. Hingga kita menjadi teguh di dalam pengiringan akan Tuhan. Sekarang kita berada di perjalanan iman seperti dalam daftar orang-orang benar yang ada di Alkitab. Perjalanan kita bagaimana kehidupan kita dikenan Allah sama seperti pemeran atau tokoh-tokoh daftar orang-orang benar yang tercatat di dalam Alkitab. Hingga mereka dikenan Allah, hingga mereka mengerjakan rencana Allah yang luar biasa. Proyeknya Tuhan yang luar biasa. Untuk menyatakan rencana Tuhan. Dan hal ini adalah bukti iman mereka yang murni dan sederhana. Mereka taat kepada firman. Mereka taat kepada firman dan kedaulatan Allah. Keteguhan firman Tuhan harus dikerjakan di dalam kehidupan kita, di mana iman kita mengalami keteguhan, kita kerjakan melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, melalui kehidupan kita dalam ketaatan dan kesetiaan akan firman Tuhan dan kedaulatan Allah. Jadi daftar orang-orang benar di dalam Alkitab, di sini kita bisa melihat bagaimana iman yang dimurnikan dan kemurnian iman mereka di dalam mengikuti, dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Dan mereka boleh berkenan, mereka boleh menyenangkan hati Tuhan dan menyelesaikan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh dipakai menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Dari sini kita bisa melihat mereka dipakai Tuhan, mereka dipilih Tuhan bukan karena daftar panjang dari prestasi seperti yang dicari dunia. Dicari orang-orang yang penuh dengan track record yang prestasi yang luar biasa untuk menyelesaikan setiap persoalan, bahkan dipercayakan hal-hal besar. Tapi di dalam perjalanan iman, di perjalanan yang kita hidupi hari ini, di dalam kehidupan kita membangun kehidupan manusia rohani kita, kita harus mengerti bahwa keteguhan kita ada di dalam firman Tuhan. Bukan karena hebat dan kekuatan manusia, bukan karena kecakapan kita. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa rencana Allah dapat dikerjakan dalam kasih karunia-Nya karena iman kita, di mana firman Tuhan ini yang menjadi pedoman, menjadi dasar, menjadi fondasi kita untuk mengerti, memahami rencana Allah, mengerti kehendak Tuhan,
dan kita harus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena tanpa keputusan, komitmen untuk kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, saya percaya bagaimana Allah bisa menyelesaikan setiap pekerjaannya, setiap rencananya di muka bumi ini, sampai pada kesudahannya. Sampai di ujung-ujung bumi, karya keselamatan yang Dia telah kerjakan. Dan kabar baik itu sampai diberitakan sampai di ujung bumi. Dibutuhkan setiap orang percaya. Dibutuhkan kita memiliki iman di dalam ketaatan, kesetiaan, melakukan firman Tuhan. Perlu kita sadari bahwa kehidupan kita di dunia ini mung mampir ngombe. Artinya bahwa kita ini seperti orang asing yang singgah dan hanya sesaat. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju rumah yang sesungguhnya. Di mana sampai di rumah yang sesungguhnya kita disambut oleh Bapa dengan sukacita yang besar. Setelah perjalanan iman yang panjang selama kita hidup di muka bumi ini. Dan kita masuk dalam karya rencana Allah, kita masuk dalam kehendak Tuhan. Menyukakan hati Bapa di surga. Dan kehidupan yang sesaat di muka bumi ini, kita seperti orang yang hanya numpang minum. Mung mampir ngombe. Setelah itu kita menuju kepada rumah yang sejati, rumah yang sesungguhnya, rumah yang abadi. Kita bersyukur kalau hari ini, saat ini saudara menerima kabar baik. Kita bersyukur saudara menerima anugerahnya. Kita diselamatkan oleh penebusan Kristus di atas kayu salib. Kita dibenarkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan yang teguh meneguhkan kita, mengajarkan kepada kita untuk dapat melihat kesetiaan dan kasih Bapa yang besar. Di dalam firman-Nya juga membawa kita untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari mana kita bisa memiliki iman untuk kita bisa datang kepada Tuhan Yesus Kristus? Pada saat kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mengerti, kita mengetahui dari dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka dari iman yang bertumbuh, iman yang diteguhkan oleh firman Tuhan, Roh Kudus berkarya bekerja dalam hidup kita. Di mana Roh-Nya memimpin, membimbing, dan kita mengalami kasih karunia-Nya. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menerima, oleh karenanya iman kita diteguhkan, dikuatkan. Dan kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Firman yang teguh, yang tidak mudah digoyahkan, yang tidak mudah digantikan oleh apapun. Meneguhkan kita dan kita bisa datang kepada Tuhan. Di dalam kasih karunia-Nya kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus yang membimbing, memimpin kita masuk dalam keselamatan yang kita terima karena karya penebusan Kristus yang sempurna terjadi dalam hidup kita. Kita dibenarkan oleh iman seperti daftar orang-orang benar di dalam Alkitab. Maka kita juga akan masuk di dalam daftar buku kehidupan. Dan perjalanan iman kita di dalam firman-Nya yang membawa kita datang kepada Kristus yang memimpin kita. Olehnya iman kita harus mengungkapkan kesetiaan Tuhan.
Iman kita bukan sekedar kita berkata bahwa saya orang beriman, saya orang percaya. Datang ke gereja beribadah cukup. Tetapi pada waktu kita mengerti firman yang teguh meneguhkan kita, justru iman kita harus mengungkapkan kesetiaan Tuhan, mengungkapkan karya keselamatan, di mana kesetiaan Tuhan kepada dunia ini harus terus kita beritakan, kita wartakan. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini, supaya mereka boleh datang diselamatkan dan tidak mengalami kebinasaan, beroleh hidup yang kekal, disambut oleh Bapa di surga, di dalam kemuliaan, dalam sukacita yang besar. Dan kabar baik terus diberitakan, Injil Kerajaan Allah terus diberitakan. Melalui iman kita, kita harus mengungkapkan kesetiaan Tuhan kepada dunia dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita mengerti, kita memahami, kita menyadari. Kita berbicara tentang iman, maka kita tidak sedang berbicara tentang diri kita sendiri. Kita berbicara tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sedang berbicara tentang Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa Dia adalah firman yang teguh. Pengiringan kita akan Kristus tidak akan sia-sia. Pengiringan akan Kristus mendatangkan berkat damai sejahtera, pengharapan yang luar biasa, hari esok yang penuh harapan. Dan kita tahu di dalam Kristus ada kepastian, di dalam Kristus ada kasih karunia, di dalam Kristus kita mengalami anugerah. Pada waktu kita datang di dalam kebenaran firman Tuhan, iman yang diteguhkan, kita datang kepadanya, kita menerima kasih karunia yang luar biasa. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Maka firman berkarya di dalam hidup kita, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita menjadi alat-alat Tuhan yang heran untuk membawa kabar baik. Yang kita wartakan, kita beritakan adalah iman kita yang terungkap. Dan kita ungkapkan bahwa kasih setia Tuhan itu kepada dunia luar biasa. Terlebih kepada umat kepunyaannya, terlebih pada milik kepunyaannya, orang-orang yang dikasihinya. Dan mereka boleh mengalami keselamatan. Kita mengalami keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman yang meneguhkan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah mundur, apapun yang kita hadapi, kuatkan, teguhkan iman kita, tetap belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, berdoa, maka iman kita diteguhkan dan kita bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Teguhkan, terus teguhkan, kuatkan, kokohkan iman kami akan Engkau Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan tayangan ini, yang belum menerima keselamatan daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau berkarya, berikan iman, bangkitkan. Firman-Mu nyatakan lewat pemberitaan saat ini, hamba-Mu percaya Engkau sedang bekerja berkarya dalam setiap hati kami, dan mereka boleh menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih. Engkau mengasihi setiap kami, dan kami percaya hanya di dalam Yesus Kristus kami menerima keselamatan. Di dalam Yesus Kristus kami menerima kehidupan yang kekal. Dan kami berjalan sedang menuju kepada rumah Bapa yang sejati,
rumah-Mu yang abadi. Terima kasih Bapa. Dan kami mengalami kemuliaan dalam anugerah Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan Tuhan dalam sukacita yang sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur berkati umat-Mu di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah, perlindungan, penyertaan, kekuatan, bahkan pemeliharaan-Mu yang sempurna terus melimpah atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan tayangan ini, dan setiap umat-Mu diberkati dalam anugerah-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan menaikkan syukur, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat